Hai, selamat malam buat semua anak-anak yang udah tumbuh dewasa. Gimana kabarnya? Gimana hari-hari kalian? Dan gimana nih yang dulu udah pengen banget cepet dewasa? Apakah dewasa kalian hari ini sesuai harapan saat kalian masih kecil atau malah sebaliknya? Ya nggak apa-apa kalaupun sebaliknya, karena hidup itu memang penuh ujian dan hidup itu pasti ada anugerah dan keindahan di balik semua itu. Dan aku yakin suatu saat nanti kebahagiaan itu akan datang. Dan hari ini kenapa aku menyambut kalian, anak-anak kecil yang telah tumbuh dewasa? Karena kali ini aku ingin bercerita tentang pangeran kecil. Ya, ini kisah ini berdasarkan sebuah novel dari Prancis ya. Aku baru aja namatin. Ceritanya seru, bagus, dan penuh makna. Yang pasti bagi kalian, anak-anak kecil yang sudah tumbuh dewasa, kisah ini akan mengajarkan kita bahwa ternyata sudut pandang anak kecil itu sangat indah ya. Saking polosnya, imajinasinya bisa sehebat itu. Namun disclaimer ya buat kalian semua yang berharap bahwa cerita yang aku sampaikan bakal sama persis, sepertinya tidak, karena aku tidak menghafal seluruhnya secara utuh. Tapi ini sangat membantu bagi kalian yang belum pernah membacanya. Dan untuk kalian yang mungkin setelah mendengarkan ini dan ingin membacanya langsung, ingin tahu seluk-beluk kisahnya secara utuh, bisa kalian beli novelnya ya. Banyak kok, di toko hitam, toko hijau, dan toko oranye juga ada. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang pangeran kecil berambut emas yang tinggal di sebuah planet yang kecil. Bahkan saking kecilnya planet itu, rumah kalian pun lebih besar daripada planet itu. Planet itu terdiri dari 3 gunung, 2 gunung berapi yang masih aktif dan 1 gunung yang sudah tidak aktif yang biasa dipakai oleh pangeran untuk duduk. Di sana pangeran selalu rajin mencabut benih-benih pohon yang tumbuh, karena planet itu kecil. Bila pohon-pohon itu dibiarkan tumbuh besar, maka planet itu bisa penuh sesak oleh pohon-pohon. Namun pangeran kecil itu membiarkan bunga-bunga untuk tumbuh. Dan disitulah ada satu bunga mawar yang tumbuh. Bunga mawar itu adalah bunga yang terindah dari semua bunga yang ada di planet itu. Warnanya merah dengan 4 duri yang menjaganya. Dan saking indahnya, bahkan pangeran selalu merawatnya dengan baik. Namun kebaikan pangeran tidak pernah dipandang. Iya, mawar itu sangat angkuh. Dia tidak mengakui kebaikan-kebaikan pangeran, sehingga suatu saat pangeran lelah dengan kebiasaannya itu. Dia pun berpamitan pada sang bunga mawar. Bunga mawar pun merasa sedih saat pangeran itu berpamitan pergi, namun dia tetap enggan untuk menunjukkan kesedihannya. Dia tetap terlihat angkuh di mata pangeran. Dengan angkuhnya dia bilang, "Pergilah, tanpamu aku juga bisa hidup dengan baik. Aku memiliki 4 duri yang bisa menjaga diriku sendiri." Mendengar itu, pangeran tetap ingin memberikan penjagaan terakhirnya. Pangeran pun menaruh sebuah
kaca untuk menutupi bunga itu agar tidak diganggu oleh tikus ataupun kucing liar yang mampir ke planet itu. Setelah pangeran itu pergi, pangeran itu menemukan seorang raja yang berada di planet yang juga hampir sama kecilnya seperti planet pangeran kecil. Raja itu sangat tidak menyukai pada orang-orang yang tidak mau menurut dengan perintahnya, sehingga raja selalu memerintahkan sesuatu yang sudah pasti akan dilakukan oleh orang-orang yang singgah padanya, pada bintang-bintang dan bulan-bulan. Raja itu pun berkata bahwa dia bisa memerintahkan seluruh bulan dan bintang sesuai keinginannya. Dengan polosnya, pangeran kecil percaya dan bilang, "Aku ingin melihat sunset setiap saat, karena di planetku aku harus selalu memindahkan kursi beberapa menit agar aku bisa melihat sunset kembali. Aku ingin sunset itu selalu ada tanpa aku memindahkan kursi." Mendengar permintaan pangeran kecil, raja itu pun menunggu sunset akan datang. Kemudian memerintahkan para bintang untuk membuat sunset. Awalnya pangeran kecil senang, namun sunset itu kembali hilang. Ya, saat pangeran tanya, "Kenapa tidak kau suruh buat sunset lagi?" Raja itu pun diam, menunggu bintang-bintang itu hingga akan membuat sunset kembali, lalu memerintahkan bintang-bintang itu untuk membuat sunset. Dengan begitu, raja pun mengatakan, "Lihat, mereka semua selalu menuruti permintaanku dan perkataanku. Tidak ada yang berani membantah perintahku." Kemudian raja itu mengatakan bahwa tinggallah di sini dan jadi rakyatku. Namun pangeran enggan, karena dia ingin menjelajah. Dengan santai, raja itu pun mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, aku akan memerintahkanmu untuk pergi saat kamu ingin pergi." Saat itulah pangeran pergi, dan raja pun merasa bangga dan senang karena dia berhasil memerintah pangeran kecil untuk pergi. Saat pangeran kecil pergi dan mengelilingi galaksi, pangeran kecil menemukan kembali seorang pembisnis di sebuah planet yang juga kecilnya hampir sama seperti planet pangeran kecil. Di sana dia melihat seorang pembisnis yang sedang sangat sibuk menghitung bintang-bintang yang ada, hingga perkataan dari sang pangeran kecil pun dihiraukan dan pangeran dianggap mengganggu. Maka dari itu pangeran pun segera pergi dari planet itu. Pangeran terus melangkah dan menjelajahi luar angkasa hingga pangeran bertemu dengan seorang pemabok yang tinggal pula di planet yang kecil, sekecil planet pangeran kecil. Pangeran bertanya pada sang pemabok, "Kenapa kamu mabuk?" Sang pemabok itu pun berkata, "Aku mabuk untuk melupakan rasa maluku. Karena aku malu saat aku mabuk, jadi untuk melupakannya aku mabuk." Pangeran kecil kebingungan, lalu dia pun pergi melayang, mengintari luar angkasa kembali, dan dia bertemu sosok yang sepertinya lebih masuk akal dari yang tadi dari yang sebelumnya, yaitu orang yang tinggal di planet yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada planet pangeran kecil. Bahkan saking kecilnya, di situ hanya ada satu orang dan satu tiang alias lentera jalan, dan hanya muat untuk satu orang itu saja.
Di situ lelaki tua itu pun memadamkan dan menyalakan lentera setiap 1 menit sekali. Dan dia pun mengatakan terlalu lelah dalam pekerjaannya. Lalu pangeran pun mengatakan, "Kenapa kau tidak beristirahat di malam hari saja?" Pria itu pun berkata, "Tidak bisa, karena perputaran planet ini sangat cepat. Jadi setiap 1 menit sekali dia harus menyalakan dan memadamkan lentera. Tidak ada waktu untuk beristirahat." Lalu pangeran kecil berkata, "Kenapa kau mau melakukannya? Itu kan pekerjaan yang sangat melelahkan." Kemudian pria tua itu pun berkata, "Dulu planetku memiliki waktu 24 jam. Aku bisa beristirahat 12 jam dan bermain-main 12 jam setelah menyalakan dan mematikan lentera. Namun kini aturannya masih sama." Dan pangeran pun bingung. Kalau aturannya masih sama, kenapa kau tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dulu? Kenapa kau tak bisa istirahat dan bermain? Dan pria tua itu pun menjawab, "Bukan aturannya yang berubah, tapi kecepatan planet ini yang berubah. Aturannya masih sama, tapi perputaran planetnya yang berubah." Dan pangeran kecil pun segera pergi, meninggalkan si tua yang terus saja bekerja tanpa lelah, memadamkan dan menyalakan lentera. Tak lama kemudian, pangeran kecil pun menemukan sebuah planet kecil kembali, yang di sana ada seorang yang bisa atau paham tentang alam semesta. Di sana dia mengaku dia adalah ahli ilmu bumi. Dia tahu segala tempat dan tahu segala planet. Pangeran kecil pun mengatakan, "Wah, hebat sekali. Terus dari mana kau tahu? Apakah kau menjelajahi semua planet?" Sang ahli bumi itu pun berkata, "Aku tidak pernah pergi dari planet ini. Aku selalu berada di planet ini sepanjang waktu." Pangeran pun bingung. "Lalu dari mana kamu tahu?" "Ya, tentu aku tahu dari penjelajah-penjelajah yang datang dan singgah ke planet ini sepertimu. Jadi aku pun akan bertanya padamu dan nanti kau harus memberikan bukti ya. Kalau kau tak memberikan bukti, maka catatanmu hanya akan dicatat di kertas biasa. Tapi setelah kau memberikan bukti, aku akan mencatat kisahmu di ahli buku ini, di kumpulan-kumpulan ahli buku." Namun pangeran kecil tidak begitu tertarik. Dia hanya menceritakan planet aslinya saja, tidak semua planet yang dia temukan. Lalu pangeran kecil pun berkata dan bertanya, "Apakah ada planet yang dihuni banyak manusia? Aku bosan hanya melihat satu orang di setiap planetnya." Lalu ahli bumi itu pun menyarankan untuk pergi ke bumi. Dan pangeran kecil itu pun langsung datang ke bumi. Namun pangeran kecil itu yang polos itu ternyata malah mendarat di sebuah gurun pasir. Sepanjang jalan, sepanjang mata memandang, hanya pasir-pasir dan pasir yang dilihat oleh pangeran kecil. Pangeran kecil pun merasa ditipu dan dibohongi. Mana manusianya? Kenapa tidak ada manusia? Lalu tiba-tiba ada seekor ular. Ular itu berkata, "Hai, siapa kau?" Pangeran kecil pun berkata, "Ini aku, pangeran kecil dari planet luar angkasa." "Kau kenapa seperti itu? Kenapa tubuhmu seperti itu? Kau terlihat sangat lemah. Kau terlihat tak bisa berbuat apa-apa." Ular itu pun berkata, "Ya, aku memang terlihat lemah, tapi aku punya bisa yang
dapat membunuh siapapun dalam sekali gigit. Namun pangeran kecil itu tidak paham apa yang dikatakan sang ular. Lalu pangeran kecil itu pergi begitu saja. Setelah pangeran kecil pergi, di sebuah rerumputan, pangeran kecil menemukan hewan yang bernama rubah. Ya, dia bertemu dengan seekor rubah di sana. Pangeran berkata, "Hai, siapa kamu?" Rubah itu pun bercerita, "Ya, ini aku rubah. Kau siapa?" Dan pangeran kecil menjawab, "Aku pangeran kecil dari luar angkasa. Bagaimana caraku untuk berteman denganmu, rubah?" Rubah pun berkata, "Kalau kau ingin berteman denganku, kau harus menjinakkanku." Pangeran itu bingung, apa itu menjinakkan? Rubah pun menjelaskan, menjinakkan itu artinya kau harus memberiku makan setiap saat. Kau harus pelan-pelan mendekatiku, hingga akhirnya kau bisa memelukku dan aku akan jinak padamu. Namun pangeran tidak begitu tertarik. Kemudian saat pangeran sedang berpikir, tiba-tiba pangeran melihat sekumpulan bunga mawar di sebuah taman. Pangeran pun langsung datang ke tengah-tengah bunga itu. "Hai, kalian indah sekali. Hai, siapa kamu? Aku pangeran kecil. Aku punya satu buah bunga mawar di planetku." Dia sangat angkuh. Dia merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dan tercantik. Tapi aku tak menyangka ternyata di sini ada sangat banyak bunga yang mirip dengannya. Kemudian pangeran itu pun berkata lagi, "Andai saja bunga mawarku tahu bahwa di sini ada puluhan bunga mawar. Apakah bunga mawarku masih angkuh atau justru malah minder ya?" Lalu dia pergi. Ya, pangeran pergi dan tiba-tiba melihat seseorang yang sedang memperbaiki pesawat di gurun pasir. Dan ternyata dia adalah pilot yang terdampar di gurun pasir. Pilot itu sangat heran saat pertama melihat pangeran kecil. Bagaimana tidak, pangeran kecil terlihat seperti anak-anak yang tidak sedang tersesat atau sedang kebingungan. Bajunya bersih, rapih, tidak seperti orang yang sedang tersesat di gurun. Dan semenjak itulah pangeran kecil menemani sang pilot berhari-hari hingga suatu hari persediaan air sang pilot pun habis. Tapi sang pilot bingung, kenapa dari tadi pangeran kecil tidak minum, tidak makan, tapi tetap biasa saja, tetap sehat. Tapi karena tidak tahu lagi mau harus bagaimana, dia pun harus pergi untuk mencari air. Dia meninggalkan pangeran, namun pangeran mengikutinya. Dan ya, pangeran menunjukkan jalan hingga terdapatlah sebuah sumur. Di situ pangeran sangat bahagia karena bisa menemukan sumur. Dan pilot itu jauh lebih bahagia lagi karena dia tahu akhirnya dia tidak akan lagi mati kehausan. Dia mengambil air dari sumur itu sebanyak yang dia bisa, kemudian kembali ke kapalnya, meninggalkan pangeran kecil sendirian di dekat sumur. Keesokan harinya, sang pilot datang dengan senyuman, ingin mengabarkan bahwa pesawatnya sudah berhasil diperbaiki. Namun dengan sedih, pilot pun berkata, pesawatnya hanya bisa menampung satu orang. Namun pangeran kecil tidak bersedih, justru dia senang karena mendengar pesawatnya telah berhasil. Dan dia juga berpamitan. Pangeran kecil bilang pangeran akan pulang ke planetnya. Awalnya sang pilot ragu,
Tapi setelah melihat pangeran kecil terbang, akhirnya sang pilot paham, dia bukan manusia biasa. Dan sang pilot pun kembali ke pesawatnya dan terbang menuju ke negara asalnya. Ya, kisah ini pun tamat. Oke, maaf kalau ada perbedaan dari kisah aslinya karena aku memang nggak hafal 100% ya. Karena baru sekali baca, jadi mohon maaf sekali kalau ada kesalahan atau perbedaan dalam cerita asli. Tapi ya ini mungkin bisa untuk gambaran lah seperti apa ceritanya. Dan kalau ingin benar-benar tahu seperti apa kisah aslinya, bisa langsung saja baca bukunya ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di malam berikutnya. Bye bye.